Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita ngopi bareng. Ngobrol penuh arti dengan Mas Prayogo ya, Mas? Iya. Mas Prayogo. Dari mana ini Mas Prayogo? Semarang Tawang. Dari Semarang Tawang. Iya. Asli Semarang Tawang ya, Mas ya? Iya. Berarti Akamsi lah ya. Akamsi. Anak kampung sini. Wah. Gitu ya. Mas Prayogo ini di Semarang udah lama, Mas? Wah, aku lahir di Semarang. Lahir di Semarang. Lahir di Semarang. Ulang tahun di Semarang. Terus pindah Jakarta. Pindah ke Tangerang. Mas Prayogo ini dari Semarang berarti, Mas ya? Ya, betul sekali. Dari Semarang. Nah, Semarangnya itu mana, Mas? Dekat Pelabuhan. Dekat pelabuhan. Pelabuhan Tanjung Mas ya kalau Semarang itu ya? Betul. Itu sebelah mananya? Ini seputar dari sini ya. Sementara agak jalan sedikit. Ya sekitar 10 menit sampai. Sekitar 10 menit dari stasiun Tawang ini ya? Iya. Lah ini lagi main ke Semarang atau lagi kan kerja di Jakarta tuh, Mas? Betul. Lagi main berarti di sini? Ya Semarang? gimana aja di rumah saudara, temu kangen ya. Oh, temu kangen sama saudara Iya, ya? Kalau boleh tahu ini Mas Prayogo ini pecinta kereta api apa bener, Mas? Oh, sudah sekali. Dari Oh. kecil saya sudah suka kereta api. Oh ya? Iya, betul. Dari kecil lah ya? Dari kecil. Dari kecil itu saya sempat ada kertas kosong gambar-gambar kereta, Oh. pensil gitu. Berarti suka gambar juga ini Mas Iya. Prayogo? Terus udah agak gede, diwarnain gitu. Oh gitu. Tempel di kamar. Oh. Awal mula dulu suka kereta api itu gimana, Mas? Ya karena setiap saya pulang ke Semarang itu lebih seringnya naik kereta api ya dibandingin transportasi yang lain. Kayak lebih nyaman dengan kereta api ya, Mas ya? Sudah biasa dengan kereta api ya sudah. Saya cinta kereta api. Nah, ini dari kecil itu umur berapa suka keretanya? Sekitar umur 4 tahun 5 tahun lah ya. 4 tahun 5 tahun. Itu baru mengenal tuh kan. Baru mengenal lihat kereta apinya enak ya kan seperti ini. Oh gitu. Ya sama sih, aku juga suka kereta api sih. Memang kan dari dulu kan orang tua juga bekerja di PT Kereta Api gitu kan. Jadi ada bibit-bibitnya gitu lah. Ya. Suka kereta api gitu. Oh, iya pastilah. Kita sebagai real fans juga kan. Iya. Gini lah. Kadang hobi kita itu suka diremehkan oleh orang loh. Kenapa kereta, kenapa ini, kenapa harus transportasi umum kan. Padahal dari sini kita belajar gitu bahwa dengan menggunakan transportasi umum otomatis kita mengurangi polusi udara. Iya benar. Terutama kereta api yang bisa mengangkut banyak orang sekali jalan dan harga yang relatif murah, terjangkau, seperti itu. Iya iya. Nah kalau dari Mas Prayogo sendiri kan ada yang bilang gini, ngapain sih jadi real fans? Ngapain sih jadi pecinta kereta api? Kereta aja difotoin buat apa gitu loh? Buat apa difotoin? Ada kan kata-kata seperti itu Ya, yang menuju pada ke real fans. Itu gimana Mas Prayogo? Awal mulanya referensi menurut saya itu karena dia dari awalnya memang suka melihat kereta api lewat kan, apalagi rumah dekat dengan kereta api, jadi setiap hari bisa melihat kereta api lewat, jadinya otomatis dia merasa wah senang nih kayaknya ada kereta mau lewat gitu, kita ajak teman-teman terus foto-foto video seperti itu, dan akhirnya semakin dalam kita mempelajari bahwa menjadi referensi itu nggak mudah loh. Apalagi kalau kita sudah masuk ke grup referensi ya. Iya. Itu kita harus paling nggak tahu pengetahuan dasar lah kereta api, tentang jadwal, nama kereta, terus kelas kereta api seperti apa, seperti itu. Dan update terus, kita harus update terus tentang perkereta api Indonesia. Gitu. Lah itu ada yang bilang gitu gimana? Buat apa mau nonton kereta api gitu? Tanggapannya gimana Mas Prayogo? Tanggapannya begini saja, karena ya memang sudah dari kecil sudah hobi dari kereta api, apa enggak daripada kita nggak punya hobi yang negatif kan, yang Iya. saja.
Iya. Tidak hanya kereta api, mungkin fans lain juga ada, fans yang bismania misalkan, atau Bismania. kapal laut atau pesawat terbang juga sama seperti itu. Pasti mereka juga seperti itu. Pasti ada bilang gitu ya. Pasti. Benar sekali. Jadi hobi itu jangan dianggap sepele lah ya, sebetulnya Mas ya. Nah, ini juga kita hobi yang positif kan, kita nggak merugikan orang lain kok. Iya, Kita iya, juga betul. membantu orang. Misalkan orang ada yang tanya kan ke kita tentang kereta misalkan apa, kan kita bisa menjawabnya kan, menjelaskan dengan Betul. tugas. Betul. Di sini juga kita belajar juga kan dari sesama relevans juga. Oh ternyata gini sekarang di jalur ini ada update ini, ada update ini, kita tahu. Iya benar. Nah ini sekarang masih aktif hunting atau enggak Mas? Oh masih, saya masih. Ya Masih. saya sekarang lebih sering ke mencoba berbagai trek yang belum saya pernah kunjungi ya. Oh gitu. Seperti ke Surabaya dan Malang. Rencananya seperti itu. Maksudnya seperti itu. Iya. Jadi semua jalur di Jawa ini udah pernah ya Mas ya? Kecuali Hampir semua. Surabaya sama Malang. Malang sama daerah Bandung, daerah Tasikmalaya Bandung, itu, belum. Ya, belum itu. Semua itu aja sih. Ya kalau pas lagi free atau lagi libur itu bisa dicoba itu Mas. Ya. Kadang kita kalau bagi para refer sendiri untuk mencoba perjalanan seperti itu ya kita paling nggak kita pakai tarif khusus kan, atau Iya, parsial benar. yang murah yang bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan kereta api. Jadi kita Iya, betul. irit ongkos hemat. Betul. Jadi adanya tarif parsial atau GoShow itu malah mempermudah kita ya Iya, benar. untuk pergi kemana-mana gitu ya. Iya. Nah dari Mas Prayogo sendiri itu kereta favoritnya apa Mas? Kalau boleh tahu nih ya. Oh sudah pasti, karena aku saya tinggal di daerah 4 Semarang. Apa Pasti itu? semua kereta api daerah Semarang, Muria, Argo Sindoro, Argo Merbabu, Iya. Kawan Jaya, ya, seperti itulah. Itu kalau dari keretanya, kalau dari lokomotifnya apa Mas? Oh, lokomotif kesukaan saya dan hampir semua reference ya, menurut saya ya, itu CC 203 ya. CC 203. Ya, hidung miring. Itu dari zamannya awal dipakai oleh Argo Doma Anggrek sampai sekarang itu selalu jadi favorit. Oh gitu. Spot hunting para referensi seperti itu. Oh gitu. Jadi favorit ya Mas ya. Visiting. Ini Mas Prayogo nih yang saya tanyakan tadi. Dari stasiun yang Mas Prayogo suka itu dari stasiun mana nih di seluruh Indonesia gitu kan? Ya kalau menurut saya sih ya kampus saya sendiri lah, Semarang Tawang. Semarang Tawang. Yes. Semarang Tawang paling bagus. Paling bagus. Karena dia emang salah satu stasiun tertua di Indonesia. Ya. Kan? Jadi ini benar-benar sejarah sekali lah, dan kebanggaan kita lah anak Semarang kan. Iya. Jadi mencintai kota sendiri seperti itu ya. Tapi Semarang Tawang itu sering banjir. Itu gimana Mas Prayogo? Iya. Nah kan ada juga wacana juga kan Gimana tuh? menggunakan jalur elevate, jalur atas dari Poco sampai Alas Tua. Tapi itu mungkin masih belum bisa terrealisasi ya. Soalnya emang daerah sini itu memang tanah rawa jadinya. Oh gitu. Karena sangat rawan sekali. Dan ya kita harap sih kedepannya semoga saja PT KAI dan pemerintah Kota Semarang juga bisa bekerja sama untuk menanggulangi masalah yang selalu berulang-ulang tuh setiap tahun, apalagi terutama pada musim hujan itu. Oh iya benar. Itu ya kalau musim hujan, kalau hujan intensitas deras pasti di stasiun Semarang Tawang itu banjir. Apalagi Ketinggiannya berapa sih Mas di stasiun Semarang Tawang? itu 2 meter di atas permukaan laut. 2 meter di atas permukaan laut. Iya. Tapi kalau terkena banjir jadi 0 ya. Minus. Minus malah ya. Minus. Iya. Gitu, iya. Jadi kita lagi di stasiun Semarang Tawang teman-teman, jadi di Loko Cafe di sini. Nah Mas Prayogo ini suka banget sama kereta ya Mas? Lebih milih kalau dibanding pesawat, bis atau kereta? Kereta tuh. Kereta dong. Kereta. Kenapa itu? Karena Kan ya, sama-sama transportasi itu. Transportasi. karena ya dari segi harga pasti harga. Jadi kita kalau mau compare, mengakomodasikan itu Ya. perjalanan itu, ini yang kita harga, waktu tempuh,
dan kenyamanan. Nah itu kalau kita bandingkan semua jadi satu, mana yang paling dominan, paling bagus lah ya, kereta api. Gitu. Jadi semua itu bisa tergabung. Seandainya kita naik pesawat, emang waktu tempuh lebih cepat, tapi kan biayanya lebih mahal. Sekarang naik bis mungkin biayanya murah, tapi waktu tempuhnya agak lama. Jadi ya kita ambil tengah-tengah lah, kereta api lah. Kereta api itu pilihannya tengah-tengah lah ya. Nah iya benar. Kereta api tengah-tengah ya. Itu jawaban yang menarik sih. Kereta api disambangi juga tepat waktu, bersih, nyaman, dan juga enak gitu ya, buat tidur juga nyaman gitu. Semakin hari kan semakin baik kan. Nah ini dari Mas Prayogo sendiri kan ada wacana kereta api itu mau dihilangkan buat kelas bisnis. Nah ini tanggapannya Mas Prayogo gimana? Dari setuju atau orang yang nggak setuju malah tidak seperti itu Mas? Gini, sebenarnya kan boleh sih dihapus. Tapi ada beberapa orang juga menyarankan membuat bisnis yang baru, bisnis tapi yang baru, entah itu bisnis image atau bisnis premium atau apalah namanya. Yang penting fasilitas itu nggak beda jauh gitu loh, yang pas yang lama, bisnis yang lama seperti itu. Seandainya bisa PT KAI bisa membuat yang seperti itu, kita nggak usah repot-repot protes atau segala macam, ya kan? Itulah. Karena jadi ya menurut saya sih biasanya dihapus, asalkan diganti dengan sepadan yang bukannya malah lebih rendah lah dari bisnis itu loh, dan membuat kenyamanan penumpang itu jadi berkurang, sehingga mereka ya mau tidak mau naik yang ekonomi atau eksekutif. Oh gitu. Jadi setuju ya kalau dihapuskan begitu? Ya setuju asalkan diganti dengan sepadan. Oh diganti dengan sepadan. Itu aja. Nah sekarang juga ada new generation dari ekonomi. Nah ya itu mungkin salah satu jawaban dari PT KAI. Dan semoga kedepannya untuk semua kereta ekonomi, entah yang 106 seat atau yang 80 seat itu ya bisa diganti semua dengan new generation. Itu saja. Kalau seandainya semua kereta ekonomi bisa seperti itu, pasti banyak masyarakat yang lebih memilih kereta api dibanding kereta yang lain. Jadi ada solusinya lah kalau dihapuskan gitu ya. Jadi nggak sekedar menghapus terus mengganti, tapi dengan yang di bawah levelnya dia itu kan jadinya aneh. Iya benar. Nah, jadi banyak kontra kan dibanding pro-nya. Tapi kan dari PT KAI sendiri itu menggantinya dengan premium. Apakah premium itu menurut Mas Prayogo itu sepadan dengan kelas bisnis? Nah di sini dia premium itu ada plus ada minusnya. Plusnya itu emang bangkunya emang lebih nyaman, pasti nyaman, lebih bersih, interiornya lebih bagus ya, lebih luas gitu. Akan tapi kekurangannya space legroom itu terlalu pendek bagi orang yang misalkan yang gemuk, itu sangat sulit sekali. Terus lagi ya terus dia juga arah jalan kita juga tidak sesuai kan, kadang dapat mundur, kadang dapat maju, jadi untung-untungan gitu loh. Iya benar. Merasa ya kita kan udah biasa maju, kenapa harus upgrade kok malah jadi mundur gitu loh. Upgrade malah jadi mundur itu. Nah ya itu yang satu hal yang nggak disukai mereka itu. Upgrade kok, ya upgrade itu kan memajukan, meningkatkan. Kenapa malah jadi mundur, downgrade istilahnya gitu loh. Menurut Mas Prayogo mana ada downgrade gitu ya? Untuk premium itu lebih banyak downgrade dibanding downgrade-nya dibanding upgrade-nya, malah seperti itu. Benar. Tapi kan di awal Oktober ini kan ada kemunculan kereta api new generation. Itu hampir kayak eksekutif itu ekonominya ya. Itu menurut Mas Prayogo gimana? Ya, itu bagus apa enggak itu? Jadi kan kemarin saya coba untuk mencoba kereta api itu new generation ya. Saya lihat itu juga emang mirip seperti eksekutif ya. Iya. Legroomnya sedikit agak luas. Mungkin legroomnya sama kayak bisnis kali ya. Bisnis seperti bisnis, cuma emang agak sedikit lebih seperti bisnis. Tapi dari kursi itu udah empuk, udah enak sekali, udah nyaman seperti eksekutif. Dan harganya pun juga mirip seperti
bisnis juga jadinya ya anggap aja itu bisnis image lah menurut saya ya. Jadi bisnis image gitu ya. Ya mirip seperti itu. Walaupun depannya ekonomi. Iya sih. Ekonomi. Iya sih. Tapi kan dari PT KAI itu mendengar dari aspirasi masyarakat gitu kan. Ya. Yang terpenting kan gini. Ya, aspirasi kita didengarkan. Oh. Jadi menurut saya itu kenapa nggak dari dulu gitu loh? Nggak dari dulu gitu. Ingat nggak yang kasusnya apa awal kemunculan ekonomi Kemenhub itu sebenarnya Ekonomi apa? udah ekonomi Kemenhub. Oh ya, Nah, iya. itu sebenarnya tuh udah banyak protes kan dari segi mungkin oke lah interiornya bagus, track roomnya luas, AC-nya dingin, tapi yang bikin penumpang kurang nyaman karena bangkunya itu kursi yang tegak dan agak pas gitu loh, seperti kayaknya untuk sandaran pun kita juga agak susah gitu. Oh gitu. Benar, saya malah lebih enak ekonomi 106 seat dan itu masih ada empuk-empuknya, mau tidur juga masih enak. Oh, yang ekonomi yang seatnya 32 itu ya? ya? Benar, konfigurasi 32 itu masih lebih enak dibandingkan ekonomi Kemenhub. Nah, apalagi pas kemunculan awal ekonomi itu harganya juga tinggi kan, secara bisnis, dan itu benar-benar menurut saya ya mengurangi nilai dari kelas ekonomi Kemenhub itu sendiri. Seharusnya pemerintah berharap ini jadi upgrade yang bagus, bisa membuat masyarakat mau gitu naik kereta api, malah yang protes. Tapi sekarang untuk ekonomi itu udah perlahan dihilangkan ya, Mas ya? Ya ekonomi mungkin ya dari segi bangkunya seperti ya, jadi bangku yang konfigurasi 32 tuh ya bertahap sudah mulai dihilangkan kan, diganti dengan bangku yang premium itu ya sudah bagus menurut saya. Udah bagus. Oke. Mendengar keluh kesah penumpang terutama Railfans, Railfans paling nomor 1 soal komentar. Ya karena kan Railfans itu kan di samping suka kereta api, dia kan memberikan masukan paling utama terhadap PT KAI kan gitu. Dan itu Railfans itulah pihak pertama yang menyalurkan aspirasi dari masyarakat betul. pada PT KAI. Betul. Nah, Mas Prayogi ini Railfans dari tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau bilang ya mungkin dari tahun 2000 kali ya. Dari tahun 2000. Sejak awal saya suka kereta api, saya jadi Railfans. Oh gitu ya. Karena emang dekat rumah itu emang dekat kereta. Oh dekat kereta. Jadi tiap hari kereta lewat itu. Wah, enak sekali. Daerah Semarang sini ya. Pelabuhan itu ya. Kita lewat, sampai zaman dulu kita naruh batu di rel, kita lewat naruh koin gitu. Iya. Nah, sekali. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir Mas. Tips apa sih buat anak-anak yang suka kereta api Mas? Ini ya, sih ya, kalau dibilang tips ya kita bolehlah mencintai transportasi umum apapun itu, kereta api, bis, kapal laut, pesawat. Ya kalau memang kamu suka ya sudah, kamu asalah mau apa, tambah ilmu kamu tentang kereta api ya kan, atau mungkin boleh kalau ada posisi lebih kamu bisa nge-trip kereta api kemana pun daerah yang nggak mau. Oh iya. Dan kalau ada rezeki lagi kamu juga bisa melamar jadi karyawan atau TKI seperti itu. Karena benar. Pasti hampir semua Railfans pasti pengen jadi karyawan PT KAI, terus saya juga. Iya. Terus saya nggak sampean. Dan ini Mas Prayogi setelah ini mau balik ke Jakarta? Iya, besok. Siap. Oke, terima kasih Mas Prayogi sudah mampir di channel Mas Deden. Oke. Nanti bisa dilihat di tayangannya aja. Oke Mas Prayogi, terima kasih Mas Prayogi. Sama. Jangan lupa subscribe Mas. Oke, siap.